Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazuri wa Kuno, Joutai Ijo-skill, Desaikyo ni Nata, Ore ga Subete, wa Jurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Tauka Mimoru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam sebuah dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan sesudah manganya yang berdasarkan dari light novelnya. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika kelompok Tauka sedang bergerak melewati hutan dan akan segera tiba di tempat yang mereka tuju. Setelah melewati perjalanan yang cukup berat, akhirnya kelompok Tauka pun telah sampai di medan pertempuran. Selama perjalanan, kelompok Tauka mencoba untuk mengalahkan monster bermata emas yang mereka lewati, sehingga itu bisa mengurangi jumlah monster yang kemungkinan bisa bergerak ke arah medan pertempuran. Tauka juga telah menggunakan semua senjata yang telah diberikan oleh Erika, termasuk salah satunya adalah beberapa golem yang Tauka gunakan ketika di awal memasuki wilayah monster bermata emas di pertengahan jalan dan juga di medan pertempuran ini. Awalnya, para manusia yang melihat golem milik Tauka, mereka mengira golem tersebut adalah musuh dan mulai menyerangnya. Namun, ketika mereka melihat bahwa golem tersebut hanya menyerang monster, mereka pun sadar bahwa golem itu adalah sekutu mereka. Kemudian, Tauka pun meminta Seras yang saat ini sudah melakukan penyamaran untuk bergerak sendiri dan membantu Putri Cattleya. Mendengar hal itu, dengan perasaan senang, Seras pun berjanji akan segera kembali ke Tauka setelah membantu di bagian Putri Cattleya. Di sisi lain, Eve memutuskan akan bergerak bersama Tauka untuk melindunginya. Mendengar hal itu, Seras pun berterima kasih dan segera pergi. Kemudian, Tauka pun mulai mengamati jalannya pertempuran yang ada di benteng ini. Di antara pasukan iblis yang ada di sini, terdapat dua sosok monster yang memiliki esensi Raja Iblis yang sangat kuat. Tauka juga dikejutkan dengan adanya Ayaka Sogo yang sedang bertarung dengan salah satu makhluk tersebut yang ada di lingkaran dalam. Dengan demikian, hal yang perlu ia khawatirkan agar penyamarannya tidak terbongkar adalah Sogo, Oyamada, Yasu, dan para bawahan Kirihara. Setelah berpikir, Tauka telah memutuskan untuk melawan monster iblis yang satunya, yaitu Englens. Mendengar hal itu, Eve pun bertanya kepada Tauka mengapa ia tak membantu Sogo terlebih dahulu. Mengingat jika mereka berhasil mengalahkan salah satu dari sumpah Raja Iblis, maka hal itu akan sangat menguntungkan bagi umat manusia. Tauka menjawab, dikarenakan ia telah mengaku akan membantai semua pasukan iblis. Oleh sebab itu, alangkah lebih baik jika ia bisa mengalahkan iblis Englens dan menyerahkan yang satunya kepada Sogo dan yang lainnya. Dan terlebih, Tauka lebih suka untuk berhadapan dengan musuh yang lebih kuat. Di sini, Tauka menjelaskan mengapa ia mengaku sebagai penerus Ashinto.
Hal ini bertujuan agar rahasia kematian anggota Asinto tetap terjaga dan orang-orang akan tetap menganggapnya hanya menghilang saja. Serta ia dapat menggunakan kekuatannya dan hal itu akan dianggap oleh yang lainnya sebagai kekuatan kutukan milik kelompok Asinto. Perlu diketahui, sebenarnya teknik kutukan kelompok Asinto ini hanya berspesialisasi pada penggunaan racun saja, dan hal itu hanya diketahui oleh kelompok Touka. Oleh sebab itu, ini akan sangat menguntungkan dengan kondisi saat ini. Touka berkata, meskipun lambat laun, Devisis akan mengetahui tentang keberadaannya, namun sebaik mungkin Touka masih ingin untuk menyembunyikan dirinya selama yang ia bisa. Oleh sebab itu, Touka akan menyembunyikan tekniknya sebagai teknik kutukan. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Eve pun paham. Setelah itu, Touka pun segera menuangkan mananya ke dalam sebuah tombak yang telah diberikan oleh Erika. Kemudian, kereta kuda Touka pun bergerak menuju ke arah musuh dan diikuti oleh para golem yang ada di belakangnya. Touka dan Eve saling bahu-membahu untuk mengalahkan para ogre yang mendekat ke arah mereka. Ketika mereka mulai mendekat ke arah Englands, Touka memutuskan untuk melepaskan Slee dari kereta kudanya. Kemudian, Touka yang menunggangi Slee dan bersama para golem memutuskan untuk berpisah dengan Eve. Setelah berpisah, Touka pun berkata ke pasukan iblis, "Dengar kalian para pelayan Raja Iblis. Aku adalah mantan pemimpin pengguna sihir kutukan yang dikenal sebagai Asinto. Kami terlahir kembali dengan nama baru, yaitu Brigade Penguasa Lalat. Sekarang gemetarlah kalian di hadapanku. Hei, kalian makhluk kotor, apakah kalian yakin bisa mengalahkan orang yang telah mengalahkan Sivit Gatland, orang terkuat di dunia ini?" Mendengar hal itu, dengan nada marah, Englands berkata, "Dasar kau manusia, makhluk yang tidak berguna." Kemudian, Touka berkata, "Aku yang mempunyai darah pahlawan yang pernah menghancurkan sumber segala kejahatan. Aku telah mewarisi kekuatan untuk mengusir monster sepertimu. Kau tidak akan berdaya melawan kekuatanku, bahkan aku bisa membunuh monster humanoid raksasa dengan satu pukulan. Jadi, lihatlah kekuatan kutukan dahsyatku ini." Englands yang marah berkata, "Kau telah menghina Englands yang hebat ini. Aku tidak akan membiarkanmu." Kemudian, para ogre pun segera bergerak minggir, sehingga membuat sebuah jalan yang ditujukan untuk Touka dan juga Englands. Ketika keduanya mulai bergerak, tiba-tiba Eve pun melemparkan tombaknya dari kejauhan menuju ke arah Englands. Meskipun memiliki tubuh yang besar, Englands dapat bergerak dengan cepat untuk menghindarinya. Sambil tertawa, Englands berkata, "Kau sungguh bodoh." Kemudian, Englands pun merentangkan tangannya, dan ia pun mengeluarkan esensi Raja Iblis yang dimilikinya. Menyadari hal itu, tubuh Touka pun terasa sangat berat. Meskipun masih tetap berlari ke arah Englands, namun Touka hanya bisa meringkuk di atas tubuh Slee akibat efek dari esensi Raja Iblis Englands. Englands berkata, "Kau telah kalah. Saat ini kau telah berada
di dalam jangkauan esensi Raja Iblisku. Kau telah membuat pernyataan besar untuk membuatku marah sehingga aku bisa teralihkan. Lalu kau berencana untuk menyerangku dengan tombak tersebut. Hahaha, rencanamu sungguh mudah untuk dibaca. Sedari awal aku hanya berakting menjadi marah dan seakan tak terkendali hanya untuk menarikmu ke dalam jangkauan esensi Raja Iblisku. Kau mungkin memiliki darah pahlawan di masa lalu, serta dapat mengalahkan manusia terkuat yang ada di dunia ini. Namun, itu semua tak akan berdaya di hadapanku, sehingga kau akan merasakan keputusasaan. Di sisi lain, Slay masih bergerak dan mendekat ke arah Englands. Ketika jarak mereka sekitar 20 meter, tiba-tiba sambil tersenyum, Tauka pun bangkit kembali dan berkata, "Maaf, tapi kaulah yang telah melakukan kesalahan." Segera, Tauka pun mengaktifkan kekuatannya, yaitu Paralyze. Seketika, tubuh Englands pun lumpuh dan tak bisa digerakkan. Dengan ekspresi terkejut, Englands pun akhirnya menyadari bahwa orang yang dihadapinya ini adalah seorang pahlawan. Tauka berkata, "Ya, sesuai prediksimu, aku memanglah seorang pahlawan. Ketika aku menyerang langsung ke arahmu dan menyombongkan kehebatanku, kau pikir aku seorang yang bodoh, bukan? Namun, justru kaulah yang bodoh di sini. Kau terlalu percaya diri dan menganggap dirinya lebih pintar dari musuhmu. Dan yang paling parah, tadi kau bilang bahwa kau telah berakting ketika marah dan seakan terprovokasi, bukan? Tapi aktingmu itu bahkan tak bisa untuk menipuku." Untuk penjelasan, sebenarnya ketika Eve melemparkan tombaknya, hal itu bertujuan untuk mengecek refleks dan pergerakan dari si Englands ini. Mendengar ucapan Tauka membuat Englands menjadi marah. Namun, sesaat kemudian, tubuh Englands pun mulai membengkak dan mengeluarkan darah dari dalam tubuhnya. Seketika, Englands pun mulai mati dan meninggalkan para ogre yang masih kebingungan dengan situasi ini. Di sisi lain, Tauka yang telah mengalahkan Englands, salah satu sumpah dari Raja Iblis, ia pun mengalami kenaikan level dari level 2112 ke level 2500. Setelah memberi tanda kepada Eve bahwa Englands telah dikalahkan, Tauka pun segera mengambil pengeras suara dan mengumumkan kemenangannya. Mendengar hal itu, Zeuxid pun yang tak percaya segera berlari menuju ke arah Tauka sambil mengeluarkan esensi Raja Iblisnya. Untuk penjelasan, efek dari esensi Raja Iblis ini layaknya sebuah haki yang ada di dunia One Piece, yaitu dapat melemahkan seseorang atau bisa sampai membuatnya pingsan. Oleh karena itu, ketika Zeuxid marah dan bergerak menuju ke Tauka, banyak para manusia yang pingsan ketika mereka berada di jangkauan esensi Raja Iblis miliknya. Melihat hal itu, Tauka pun mengerti bahwa jangkauan esensi Raja Iblis milik Zeuxid ini ternyata lebih lemah daripada yang dimiliki oleh Englands. Zeuxid berkata kepada Tauka, "Kau pahlawan kelas S, seharusnya tidak ada di sini. Raja Iblis telah memberikan aku instruksi bahwa selama aku bisa memancing para pahlawan, maka
kami dapat memenangkan pertempuran ini dan akan menjadi panen yang sangat sempurna. Toka menjawab, "Ya, aku memang bukan pahlawan peringkat S. Setidaknya dia benar tentang ini." Di sini, Tauka berencana ingin menipu Zhuxi seperti yang ia lakukan kepada Aang Lance. Benar saja, memanfaatkan situasi ini, Shogo berkata, "Tidak kusangka kau akan memberikanku kesempatan seperti ini ketika 1 lawan 1. Segera, Shogo pun membelah tubuh Zhuxi menjadi beberapa bagian. Zhuxi yang menyadari hal itu hanya bisa menyesal akibat kecerobohannya. Meskipun Zhuxi mempunyai kemampuan regenerasi, namun Shogo dengan cepat membelah tubuh Zhuxi hingga ia tak bisa beregenerasi kembali dan akhirnya mati. Melihat hal itu, Tauka pun cukup terkagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Shogo ini. Setelah itu, sambil menggunakan penyamaran, Tauka memberikan salam kepada Shogo. Sebenarnya, di sini Shogo masih ingin bertanya tentang siapa sebenarnya Tauka ini. Namun segera, Tauka pun mengalihkan pembicaraannya kepada pasukan yang lainnya yang saat ini masih bertarung melawan pasukan Ogre. Menyadari hal itu, Shogo pun mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah berikan oleh Tauka. Segera, Shogo pun pergi kembali ke medan pertempuran. Melihat hal itu, Tauka menyadari bahwa Shogo masihlah seperti teman yang ia kenal. Ia masih terlihat sama seperti dulu dan akan selalu perhatian kepada orang lain. Dengan situasi saat ini, pasukan manusia pun semakin bersemangat dan berhasil melakukan serangan balik kepada pasukan iblis. Apalagi ditambah dengan adanya golem milik Tauka yang tersebar di medan perang, malah semakin menambah keputusasaan bagi pasukan Ogre. Di sini, Tauka berbicara kepada Eve tentang langkah selanjutnya. Menurut Tauka, saat ini waktu para golem aktif hanya menyisakan sedikit saja. Jadi, apabila pasukan Ogre yang hidup masih banyak, maka itu bisa membuat mereka kesusahan. Hal ini dikarenakan monster bermata emas yang ada di dalam hutan. Saat ini pergerakan mereka masih ditahan oleh beberapa golem yang Tauka sebar, dan apabila golem tersebut sudah tidak aktif, maka pasukan Ogre akan bergabung dengan pasukan para monster untuk menyerang manusia. Oleh sebab itu, Tauka memutuskan akan mengurangi jumlah pasukan Ogre yang ada di sini sebanyak mungkin. Kemudian, Tauka pun mulai bertarung menggunakan sihir dan juga serangan jarak dekatnya yang telah ia latih. Melihat hal itu, Eve berkata bahwa Tauka semakin terampil untuk melakukan serangan dari jarak dekat. Setelah itu, selang beberapa lama, kumpulan monster bermata emas pun mulai muncul dari dalam hutan. Kemunculan mereka bersama dengan hancurnya para golem yang telah kehabisan waktu dari masa pakai mereka. Namun, meski begitu, nampaknya pasukan manusia masih bersemangat untuk mengalahkan monster-monster yang masih berdatangan. Pasukan manusia saat ini dipimpin oleh Duke Polari dari Allion, Gus dari elit Ksatria Naga Bakuos, Putri Katlea dari Nea, dan juga Ayaka Shogo
yang memimpin para pahlawan. Kemudian Touka dan Eve sendiri memutuskan akan bertarung dan membantu di sekitar pasukan milik Nya. Di sini Touka akan meminimalisir penggunaan dari kekuatan sihirnya. Hal itu untuk mengantisipasi ada para pahlawan yang menyadari teknik tersebut. Di sisi lain, Sierras juga bertarung menggunakan kekuatan roh bersama dengan pasukannya. Kemungkinan para pasukannya telah menyadari bahwa mantan pemimpin pasukan mereka telah kembali, sehingga mereka nampak sangat bersemangat ketika mereka bertarung melawan monster. Setelah beberapa lama, akhirnya pasukan manusia pun berhasil memenangkan pertempuran ini, yaitu di benteng Kastil Putih. Meskipun benteng ini mendapat kerugian besar, namun benteng ini masih bisa bertahan dan menjadi saksi pertempuran yang telah terjadi ini. Oke, sekian dulu video pembahasan manga Hazure wa Kuno, Joutai Ijo Skill, Desaikyo Ninata, Ore ga Subete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.